kuliner, yaitu ikan mas arsik. Ikan mas arsik ini digunakan dalam upacara-upacara adat seperti pernikahan, kelahiran, ataupun kematian. Ikan mas arsik ini juga sebagai simbol dari 4 elemen, yaitu air, api, angin, dan tanah yang menyatu menjadi satu di dalam satu kesatuan. Dan juga dalam etnis Batak Toba biasanya ikan mas arsik disebut deke naniansik, yang artinya ikan yang dimasak sampai kering. Nah, selanjutnya biar rekan mahasiswa MIPA lebih paham mengenai proses pembuatan dan juga bahan-bahan apa yang digunakan untuk memasak ikan mas arsik ini, saya akan memberikan kepada rekan saya Iwan Marenda untuk menjelaskan mengenai bahan-bahan apa saja yang diperlukan untuk membuat arsik. Pada dipersilakan. Nah, dalam pembuatan ikan mas arsik ini tentu ada bahan-bahan yang perlu disiapkan untuk memasaknya. Yang pertama itu sudah jelas bahwasannya kita memerlukan ikan mas untuk pembuatan ikan mas arsik sebagai makanan khas dari Batak Toba. Sebelumnya saya ingin bertanya dulu kepada teman-teman, kenapa ikan mas yang harus dipilih untuk hidangan ikan mas arsik ini? Ada yang bisa jawab? Kenapa ikan mas yang dipilih menjadi hidangan ikan mas arsik ini? Karena namanya ikan mas arsik. Katakan dong. Katakanlah. Lanjut, oke. Nah, karena ikan mas ini menjadi simbol keagungan, dan pada zaman dahulu ikan mas ini sulit didapat khususnya di daerah Batak, sehingga setiap upacara adat yang dilaksanakan itu menggunakan ikan mas arsik sebagai hidangan utamanya. Dan setelah bahan utamanya atau ikan mas arsik itu dipersiapkan, tentu diperlukan bumbu-bumbu halus untuk melengkapi hidangan tersebut. Adapun bumbu halusnya itu, yang pertama ada andaliman. Nah, seperti itu bentuknya. Andaliman ini merupakan salah satu rempah khas Batak. Kepada saudara boleh diciumkan saudara. Nah, itu namanya andaliman. Setelah andaliman tentu cabai merah dan juga cabai kecil menjadi salah satu bumbu pelengkap dalam hidangan ikan mas arsik ini. Ini cabai. Nah, perbedaan cabai merah dan cabai kecil itu terlihat dari besar ukurannya. Jadi kalau cabai merahnya panjang, cabai kecilnya kecil. Nah, selanjutnya ada bumbu-bumbu seperti bawang putih dan bawang merah untuk menambah cita rasa dalam hidangan ikan mas arsik tersebut. Nah, bisa teman-teman lihat di teman saya menampilkan bumbunya. Selanjutnya diperlukan kemiri dalam hidangan ikan mas arsik sebagai bumbu pelengkap dalam hidangan tersebut. Dan bumbu selanjutnya ada kunyit. Nah, kunyit, jahe, dan lengkuas ini merupakan bahan-bahan yang sedikit mirip ya teman-teman, tapi berbeda. Berbeda dari mana? Berbeda dari warna yang ada di dalam rempah-rempah tersebut. Dan setiap rempah-rempah tersebut itu memiliki wangi atau apa namanya, harum yang berbeda ya teman-teman. Dia lebih cita rasanya mengeluarkan tegas gitu dibandingkan ini kan ada spicy, warna spicy di dalam. Kalau ini dia benar kuat, dia kayak menambah aroma di masakannya. Dia kayak mirip tapi tiga-tiganya itu beda. Ini juga atau lebih kuat. Oke. Baik, setelah ada lengkuas dan juga kunyit tadi, selanjutnya ada hijau atau kencong atau merah. Juga serai. Kedua, rempah ini memiliki wangi yang mendominasi dalam masakan tersebut. Nah, bisa diciumkan kan? Maksudnya
Bertanya. Oh, coba cium aromanya. Oke, setelah kecombrang dan juga serai, selanjutnya ada asam potong. Nah, asam potong ini juga menjadi salah satu bumbu yang mendominasi dalam masakan itu karena memberikan cita rasa yang segar dalam hidangan ikan masak ini. Dan asam-asam itu nanti dimasak. Asam potong. Seperti rasanya asam makanya. Oke. Bisa dimakan. Itu ada garam untuk menambah cita rasa masakan ini. Itu bakalan jadi asam rasanya. Asam dia. Boleh dimakan tapi nanti rasanya Boleh. Kan bukan perkara joroknya aja. Oke, setelah ada asam potong dan juga garam, Perkara joroknya aja. Kalau selain itu bisa dimakan langsung kan. tumbuh-tumbuhan dan menjadi pelengkap ikan masak ini yang dihidangkan di atas ikan masak di sebelah mata. Di situ ada asam panjang dan juga satu ikan bawang bakar. Kenapa dia makan bawang bakar? Ya, karena dari bakar. Seperti itu. Tadi bertanya ya, kenapa dia makan bawang bakar itu? Karena masyarakat Batak sering menggunakan ini sebagai salah satu pelengkap di setiap hidangan masakan daerah. Oke, tadi kan sudah saya jelaskan ini tentang bahan-bahan untuk pembuatan ikan masakan. Kepada teman-teman BIPA, boleh maju ke depan bersama-sama. Oke, tadi kan sudah dijelaskan oleh teman-teman kita ini apa-apa saja bumbu dan juga rempah-rempah dalam pembuatan ikan masakan ini. Jadi ini kan hidangan khas Batak. Sudah pernah makan? Belum. Mau tapi yang Jadi di sini saya ingin memberikan pertanyaan kecil pada kalian terkait seputar bumbu-bumbu tadi. Tadi kan sudah dijelaskan ya. Sudah lupa. Oke, nanti diajari lagi. Nah, oke, kita tanya pemahaman kamu aja terkait tunjuk aja. Saya akan memberikan pertanyaan. Coba tunjuk mana yang namanya andelima. Juga bro. Oke, coba teman-teman yang dari lokal, apakah yang ditunjuk oleh saudara Alif ini benar? Oke, sebagai calon istri masyarakat lokal yang baik, kalian boleh menunjukkan kepada saudara Alif apa yang dilakukan oleh Alif. Dia adalah calon istri. Coba kepada Mbak Maisara, tolong diperlihatkan dong apa itu andelima. Ini andelima. Cium bau. Coba cium baunya. Dia memiliki bau yang sangat khas. di Indonesia itu butir. Kecil. Pedas sedikit. Oke, baik kepada Bang Sarif nih. Tadi kan sudah dijelasin teman-teman ya, mana saja bawang ini segala macam. Nah, saya mau nanya ini, mana coba tunjuk mana bawang Batak? Bawang Batak. Taruh di apa? Kepada teman-teman, apakah benar ini bawang Batak? Salah. Oke. Coba tunjuk satu teman yang duduk untuk membantu kamu. Choose someone to help you. Ayo kepada
kita dari negara lain tidak mana tadi mau batas saya? Mau makan? Apa ini namanya saya? Ya. Oke. Ya. Mungkin sekian Pak pengenalan bahan-bahan masakan untuk membuat hidangan ikan mas arsik ini. Kalau tidak saya mohon maaf, kalau ada kesalahan itu datang dari diri saya sendiri. Kurang lebih saya mohon maaf, saya kembali kepada saudara Boy. Terima kasih. Baik, itu dia tadi penjelasan mengenai bahan-bahan yang digunakan dalam memasak ikan mas arsik. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk hadir dan nah, selanjutnya yang lebih paham lagi mengenai proses pembuatannya hingga menjadi seperti ini akan dijelaskan oleh saudara Alan. Saudara Alan, saya persilakan. Terima kasih kepada saudara Boyer. Setelah kita mempelajari bahan-bahannya, maka kita akan mempelajari cara membuatnya. We will learn how to make this nasi. Ini beberapa foto dari mas arsik yang memang benar-benar ini saya ambil dari sumber air. Oke, jadi kita akan melihat cara memasaknya atau cooking this. Tadi yang bahan-bahannya sudah saya jelaskan oleh rekan saya. Oke, pertama itu kita potong bumbunya. Setiap bumbu yang kita gunakan kita potong-potong dan akan di blender. Sorry, maafkan saya. Jangan lupa tambahkan andaliman bumbu khas dari masakan Batak. Setelah itu kita susun beberapa bumbu lainnya, ada kencang dan serai sebagai alas untuk memasak ikannya nanti agar tidak gosong bawahnya. Selain itu juga kita menambahkan kacang panjang untuk menambah cita rasa yang khas juga. Setelah masukkan ikannya dan bumbu telah ditiriskan dengan ratakan dari tambahkan air hingga tergerak hingga ikannya tergerak. Nah, setelah itu jangan lupa lagi untuk meratakan bumbunya agar mengenai pada semua yang berbeda ikannya. Akan dimasak selama 2 jam lamanya. Nah, itu hasilnya setelah itu selama 2 jam. Makanya ciri khas dari ikan mas arsik ini adalah tekstur yang lembut. Nah, selain ini ada beberapa kegunaan dari ikan mas arsik ini yang biasa digunakan oleh masyarakat pada lokal. Oke, dari sini bisa kita perhatikan ikan mas arsik ini juga digunakan untuk acara pernikahan. Keluarga dari pihak ibu kita, jika kita menikah dan suku Batak itu akan memberikan kita ikan mas arsik yang disebut sebagai dede suluh-suluh. Artinya itu ikan yang beriringan. Jadi harapannya itu satu pasangan yang menikah itu atau sebuah keluarga itu harus bisa saling beriringan antara suami dan istri. Dan saya lihat itulah bentuk simbol dari ikan mas arsik tadi. Dede suluh-suluh artinya ikan yang beriringan. Nah, harapannya juga sebuah keluarga itu harus beriringan, tidak boleh ada yang menonjol antara satu sama lain, harus beriringan. Demikian. Ini penyampaiannya.
menyemangati, mendukung, demikian support. Jadi bentuk upah ini biasanya dilakukan juga dari pihak keluarga dari ibu kita. Nah begitu. Tujuan utama dari upah ini memberikan berkat kepada kita, memberikan doa-doa harapan yang baik kepada kita dan melalui keluarga dari ibu kita. Bersen. Oke. Jadi itulah beberapa kegunaan yang digunakan oleh masyarakat Batak menggunakan ikan mas asin. Begitulah cara penyampaiannya. Yang menerima ada di bawah, yang memberi ada di atas. Kemudian diberikan gelas sebagai bentuk tanda pemberian berkah. Oke, demikian lagi kelas arsip kepada ada kepada Bapak. Baik, itu dia tadi proses pengolahan dari ikan arsik. Nah, selanjutnya yang terakhir itu ikan arsik ini memiliki keunikan sendiri dibandingkan makanan khas lainnya, karena dari mulai proses masaknya dan juga bahan-bahan yang diperlukan itu akan disampaikan oleh rekan saya Madukori kepada Madukori. Terima kasih Koin. Ini tentang keunikan dari masakan ini. Pasti semua masakan yang ada di Indonesia ataupun luar negeri mungkin ada sebuah keunikan, mulai dari pembuatannya, bahan-bahan yang dimakan atau juga cara penyajiannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang keunikan dari masakan ini. Pertama itu dimasak tanpa santan. Mas Soiba tahu apa itu santan? Nah, santan itu jadi santan itu air putih yang seperti susu. Itu merupakan air dari perasan dari apa? Coconut. Kalau misalnya ini santan air putih. Yes, terus masakan ini tidak menggunakan itu. Tapi dengan tidak adanya santan bisa membuatnya jadi lebih kaya rasa. Ada rasa pedasnya, ada rasa gurihnya, ada rasa manisnya juga. Maksudnya asam. Oke. Nah, yang kedua itu menggunakan andaliman. Tadi sudah tahu kan? Sudah dijelaskan oleh saudara Akbar apa itu andaliman. Nah, andaliman ini seperti rempah dari khas suku Batak yang memiliki rasa pedas. Nah, yang ketiga itu keunikannya dimasak dengan kecil. Nah, tadi saudara Akbar menjelaskan dulu cara pembuatan dari masakan ini. Jadi masakannya itu kan tadi dibilang bekeran asin atau ikan yang dimasak dengan cara dikeringkan. Nah, jadi harus menggunakan api yang kecil. Karena kalau misalnya apinya besar, kan kering yang ada gosong, jadi dimakan kita. Terus yang keempat ada makna budaya yang kuat. Nah, jadi ikan masak ini bukan hanya sekedar makanan, tapi di suku Batak itu juga dibuat untuk acara-acara dan untuk memberkati. Tadi sudah dijelaskan juga oleh saudara Alam. Baik, itu saja dan saya kembalikan kepada Koin. Nah, itu dia tadi penjelasan kami mengenai ikan mas arsik. Boleh beri tepuk tangan sekali lagi rekan-rekan mahasiswa. Nah, mahasiswa MIPA nanti dapat mengakses di internet, di Google itu websitenya Lapo Budaya. Di situ ada keterangan mengenai ikan mas arsik tersebut dan juga ada referensi tambahan, ada majalah edukatif yang bisa diakses juga di link tersebut dan juga ini dia bentuk majalahnya seperti ini. Nanti kalian bisa baca dan juga dilengkapi ada barcode-nya, nanti ada link pembuatan videonya juga ada di situ. Dan juga ada postingan informatif berbasis meme yang ada di Instagramnya saudara Akbar Mareda. Nah, seperti ini. Kalian bisa menambah pengetahuan baru dari Instagramnya Akbar. Itu saja yang dapat kami sampaikan
hari ini. Kurang dan lebih mohon maaf. Semoga mahasiswa bebas sekalian dapat memahami apa yang kami sampaikan hari ini. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum